Assalamualaikum. Ya, sesuai janji saya dulu. Saya mau mereview ya tentang motor saya ini. Saya mau sharing pengalaman saya pemakaian tentang motor Honda Vario 125 tahun 2013 ya. Ini kurang lebih saya sudah pakai 9-10 tahun ya. 9 tahun jalan ke 10. Ya, langsung mungkin kita bahas tentang kelebihannya dulu ya teman-teman. Kelebihan yang pertama ya menurut saya sih ya mungkin dari segi desain ya teman-teman. Desainnya ini menurut saya everlasting, jadi nggak bosenin ya teman-teman. Jadi desainnya itu ya mau Vario yang 2013 kakaknya atau enggak yang terbaru mungkin kurang lebih sama. Hanya di tampilan kalau desain itu ya sama, kurang lebih seperti ini, hanya ada tambahan mungkin di kakinya sini ada sampai terus ke sana itu ada bodinya tambahan, tapi sama kurang lebih itu dia kalau di segi desain ya. Ini desainnya ini kalau depannya seperti ini teman-teman ya. Ini dari samping. Nah, ini bagus desainnya. Saya suka nih. Jadi mau cowok, cewek ini ya, pantas saja pakai motor Vario ini. Yang 125 yang tahun 2013 ini ya motor saya nih. Terus yang kedua kelebihannya itu mungkin ya memang motor ini kan motor keluarga ya. Jadi otomatis joknya besar, lebar ya. Bisa bawa barang. Saya kalau beli gas LPG 3 kilo itu teman-teman, dua langsung saya bawa dua-duanya kanan kiri. Di sini teman-teman ini. Kanan kiri bisa. Kalau pakai motor lagi bawa satu gas LPG aja nggak tahu mau taruh di mana ya. Ya itu kelebihannya ya. Jadi saya itu punya motor keluarga satu, punya motor istri itu Vario ini, sama satu lagi motor saya motor laki ya teman-teman. Nah yang ketiga itu kelebihannya mungkin apa ya, mungkin irit ya teman-teman ya bisa dikatakan irit sih ya, mau gimana, cc-nya masih 125 sudah full injeksi ya irit sih teman-teman. Beli bensin kalau habis bis ya 30 itu udah full tank. Kadang-kadang udah stripnya masih 1 apa 2 itu diisi 25 udah full tank, itu ya awet teman-teman. 1 bulan cukup lah itu, bayangin. Ya tapi memang motor ini bukan motor harian, motor rumah ini, motor istri, jadi cuman dipakai buat jalan-jalan kampung. Nah, kalau dipakai buat harian ya habis ya 25.000 itu. Sekarang dapat berapa liter, mungkin bisa 3 kali ngisi kalau buat tiap hari ya. Itu juga yang nggak jauh-jauh ya, kalau yang jauh-jauh ya bisa seminggu sekali mungkin ngisi kalau full tank itu. Terus yang berikutnya yang keberapa ya, itu kelebihannya yang keempat ya. Yang keempat kelebihannya itu motor ini nih minim perawatan teman-teman. Perawatannya itu paling apa, saya itu paling nyervis kayak motor ini 3 bulan sekali nih, enggak 4 bulan sekali itu servis di deket rumah ada bengkel ya teman-teman. Itu biaya servisnya 50.000. Terus sama ganti olinya paling MPX2. Oli MPX2 itu sekitar 40-an. Jadi 100.000 itu udah servis semuanya, udah enak lagi, tarikannya enteng lagi. Udah ganti oli. Kalau setiap saya itu biasanya 3 kali ganti oli, 1 kali ganti oli transmisi teman-teman. Oli gardan itu biasanya orang nyebutnya itu. Tapi kan sebenarnya motor Honda Vario ini nggak ada gardannya. Yang benar itu oli transmisi teman-teman ya. Nah, jadi karena perawatan ini ya selama pemakaian 9 tahun ya teman-teman. Ini sharing pengalaman itu kendalanya pakai motor ini itu paling kendalanya nih sebentar. Ya kita lanjut ya teman-teman. Tadi sampai kendala ya. Ya, kendala saya pakai motor Vario ini paling yang paling sering ya teman-teman, ini lampu depan ini mati.
mati sebelah ini, kadang yang ini, kadang yang sebelahnya itu kadang mati. Pokoknya lampu yang ini bukan lampu sen ya teman-teman, lampu ini, lampu jalan ini nih. Mungkin karena kan setiap habis langsung dinyalain kan ini lampunya langsung nyala teman-teman, jadi mungkin kan pemakaiannya langsung berkurang. Jadi pokoknya ini lampu dua ini nih ya, mungkin pas sekali servis itu jadi jarak rentang waktu 3 bulan 4 bulan itu masih mati, ada yang mati satu ya. Tapi murah sih teman-teman ya, paling berapa 10.000 lampu itu teman-teman. Jadi terus kendalanya ini udah masuk ke kekurangan ya teman-teman ya. Ya itu kekurangan yang pertama, ini lampu depan sering mati ya. Seringnya tuh ya paling ya setahun ya ganti 3 kali 4 kali lah maksimal itu. Nggak tahu itu termasuk sering apa enggak itu ya. Bagi saya sih pokoknya kok mati aja. Kendalanya di situ, servis sama ganti lampu. Terus kekurangan yang kedua tadi udah termasuk kekurangan berarti ya teman-teman ya. Terus yang kedua itu ini, kadang itu motor ini teman-teman ya, motor ini kalau digas itu kadang delay. Jadi gasnya sudah muter tapi tenaganya tuh belum nyaut. Nah itu kekurangannya itu. Jarang sih kejadian kayak gitu, tapi ya bahaya sih ketika kita mau nyalip. Misalkan mau nyalip kan butuh akselerasi ya teman-teman ya. Nah itu ketika kita digas, gasnya sudah saya puter tapi tenaganya belum nyangkut, nggak ngikut lah, itu delay. Itu nggak tahu itu masalahnya di mana itu ya. Ya ketika saya servisin ya, mesinnya bilangnya, mekaniknya itu baik-baik saja, ini motor terawat. Dan ya gimana, perawatannya memang gampang, hanya servis ganti oli setiap 2 kali ganti oli atau enggak 3 kali ganti oli mesin, ganti oli gardan, udah gitu aja perawatannya. Paling ya ganti ban luar itu ya lumayan sih teman-teman, 100.000 ya, tapi yang murah daripada ban motor lagi itu. Ban belakangnya bisa 1.500.000, ban depannya 300.000, ini termasuk murah. Terus yang selanjutnya kekurangannya apalagi ya, kadang limbung teman-teman ya. Ini kalau dipakai pas jalan lurus itu, pada jalannya lurus tiba-tiba agak giol, wir. Nah itu nggak tahu, itu mungkin di bagian kaki-kaki itu teman-teman ya. Bagian kaki-kaki itu ada masalah, tapi kok setiap saya keluhkan ke mekanik, saya coba kok enggak ada. Ya memang bener sih, kadang itu enggak terus ada. Jadi masalah itu tuh cuman kadang-kadang aja, kadang-kadang limbung, tapi cuman sekali 2 kali 3 kali gear habis itu enggak lagi teman-teman. Enggak tahu itu apa itu masalahnya. Jadi sampai sekarang belum teratasi masalah itu. Saya bilang ke mekanik ya, mekaniknya dicoba ya nggak ada apa-apa. Ya memang nyatanya nggak ada apa-apa. Saya coba karena memang masalah limbung itu kadang kerasa kadang enggak. Terus kira-kira kekurangannya apa lagi ya, mungkin jok ini ya. Ini joknya ini kulitnya udah saya ganti, yang asli udah sobek teman-teman. Ganti kulit kira-kira berapa ya, nggak sampai 200, mungkin 100-an lah teman, lupa saya. Saya pilih kulit yang agak ini kasar biar enggak licin kalau boncengan sama istri sama anak, biar enggak licin ya teman-teman. Ini saya beli yang agak bagus kualitasnya ya, kurang lebih segitu kekurangannya. Terus apa lagi ya, ini joknya enggak empuk ya, enggak keras teman-teman. Jadi nek dibuat perjalanan jauh ya kerasa pegel ya, bokongnya teman-teman. Terus kira-kira kekurangannya apa lagi ya, untuk masalah shock ya, shock kira-kira lumayan sih, lumayan menurut saya ya, nggak keras nggak empuk, biasa motor ini itu menurut saya nyaman teman-teman ya. Oh iya, bodi nih, untuk masalah bodi yang kulit jeruk ya teman-teman, yang dashboard ini teman-teman ini kelihatan enggak ya. Nah ini nih menurut saya pelapisan pelindungnya itu kurang teman-teman. Jadi ini kelihatan enggak ya, coba. Nah ini kelihatan enggak ini, kalau aslinya ini kelihatan teman-teman. Ini kulit jeruk ini
cepet kusam, jadi nggak awet. Apa semuanya motor matic Honda itu apa catnya yang ini kurang bagus apa enggak, saya nggak tahu tuh. Tapi punya saya ini pemakaian 9 tahun ini nggak pernah saya repaint, nggak pernah saya apa-apain. Pokoknya ya hanya itu, hanya perawatan. Tapi ini untuk body cat yang kulit jeruk ini, body cat kasar ini udah rusak teman-teman. Mungkin ini besok saya buat konten ya, besok saya beli pilok ya, pilok mungkin yang bagus itu Sapporo. Ini saya repaint ulang. Jadi mungkin bisa buat konten ini. Jadi tunggu aja video selanjutnya, saya repaint dashboard Vario ini pakai cat Sapporo ya, yang bagus sekalian, motor sendiri ya. Nah untuk cat yang metalik ini awet teman-teman, masih bagus kinclong ya. Hanya ini baret pemakaian, tapi nek dilihat saya sekilas teman-teman masih bagus kan. Awet sih memang. Wah yang depan apalagi karena jarang ada singgungan kontak fisik dengan celana ya kan, itu masih bagus teman-teman. Masih bagus. Kalau yang metalik ini sih masih bagus, karena saya kalau motor kotor tuh pasti saya cuci teman-teman. Nggak betah motor itu, nek menurut saya kayak hidup lah teman-teman. Jadi nek dirawat dia tuh kayak bilang terima kasih. Nah masih bagus kan teman-teman. Nah ini lecet pemakaiannya kena celana ini kalau boncengan. Terus ini juga kalau bawa barang kadang kerdus ya teman-teman, saya ikat di sini ya, ini lecet ya. Coba saya nyalakan aja mesinnya teman-teman. Ini starternya double ini, yang starter elektrik masih bagus, starter kaki yang masih bagus, nggak ada kendala. Ini kita coba ya teman-teman ya. Teman-teman, suaranya clik reng ya teman-teman ya, masih bagus suaranya. Ini suara mesin idle-nya teman-teman ya, kita lihat itu. Nah ini tetap ini suara anu teman-teman, bukan mesin, ini joknya nih. Joknya saya tahan teman-teman ya, ini udah agak kendor. Nah ini suara idle ya, masih halus. Karena ya mau gimana, memang perawatannya gampang, cuman servis ganti oli aja. Saya nggak ada pernah buka-buka mesinnya teman-teman. Nggak tahu kalau di sana kalau ada motor matic tapi kok suaranya tek digas tambah tuh, ngerawatnya gimana. Padahal ini ya saya ngerawatnya cuman servis ganti oli, tapi kok motornya suaranya bisa kasar gitu ya teman-teman. Suara mesinnya masih bagus kan teman-teman ya. Oh iya, ini untuk posisi riding juga lupa saya. Ini menurut saya nyaman ya teman-teman ya. Jadi buat cowok cewek, saya tinggi 175, napak banget teman-teman, napak banget ya. Enak handlingnya ini ya, motor keluarga ya teman-teman. Nah ini odometernya udah 29.500 ya, 9 tahun nih, jalan 10 tahun teman-teman ya. Masih nyala semua, sen nggak ada yang mati ya. Overall ini motor termasuk awet ya, berkah mungkin teman-teman ya. Motor Vario 2013 125 full injection teman-teman, motor saya ini ya. Kesimpulannya ya, motor ini kalau buat keluarga ini memang motor juara. Bisa suami istri bisa pakai. Kalau kayak Scoopy kan itu kayak khusus ke cewek ya teman-teman. Nah ini kayaknya cowok pantas, cewek pantas, boncengan sama anak ya bisa, di depan di tengah bisa, lega. Buat bawa barang belanja, gas LPG beli 3 gas LPG 3 kilo beli 2, bisa dibawa langsung, nggak ada kendala. Jadi kesimpulannya menurut saya nih, bagi teman-teman yang mau beli motor untuk keluarga pertama, ini saya sarankan banget, mending beli ini dulu, mending beli motor Honda Vario dulu.
Karena kalau teman-teman belum, misalkan keluarga belum punya motor tapi langsung beli motor lagi, susah teman-teman. Istri mau minjem motor susah, ya mau belanja ewoh, mau naruh barang ewoh di mana. Tapi kalau ini kan enak teman-teman, istri bisa pakai belanja kemana-mana, serba bisa motor ini. Ya itulah sharing saya ya teman-teman ya. Maaf kalau saya agak kaku karena ini saya baru pemula ini teman-teman, YouTuber pemula. Mohon dukungannya teman-teman ya. Jadi tolong bisa di like, di subscribe. Terima kasih sebelumnya teman-teman ya. Assalamualaikum.